bersyukur sama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, inilah kami, setiap umat yang telah Kau tebus, yang telah Kau menangkan, dan kami boleh melewati setengah tahun 2026 ini. Semuanya karena kasih. Dan sampai detik ini Tuhan, kami tidak pernah meragukan kasih. Kami tidak pernah ragu akan pertolongan. Sebab itu bawa kami lebih tinggi lagi. Bagi Raja Wali yang melewati setiap persoalan, kami mau terbang bersama Tuhan, menembus setiap awan yang gelap dengan sayap yang kuat. Dan kami percaya kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan bersama. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan dengan iman. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu di dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku,
di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku walau seribu rebah. Kau Allah yang menolong walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya undang Bapak Ibu kami berdiri bersama. Kita katakan dengan iman, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Aku dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelapku menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Dengan segenap hatimu katakan, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi katakan, walau 1000 walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
di minggu pertama di bulan Juni Tuhan. Tidak terasa sudah 6 bulan kami lewati tahun ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, dan kami tahu satu perkara, kami mengingat pertolongan-Mu yang begitu ajaib atas seluruh hidup kami Tuhan, penyertaan, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih, dan kami tahu pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Hari demi hari kami melangkah bersama dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Pimpin kami dan tuntun kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami semua, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan. Pagi ini kami mau belajar firman. Bukan singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran firman. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam kami. Roh Kudus pimpin kami semua di dalam nama Yesus. Berikan kami hati seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman, menyimpan kebenaran itu dalam hati kami, dan mengerjakan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Kita masuk dalam tema yang baru, 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Ya, saya akan bacakan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya ulangi sekali lagi. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, kita masuk dalam satu tema yang baru. Kita mengingat selalu pertolongan Tuhan. Ya, Samuel menaruh batu itu antara Mispa dan Yesana. Dia menaruh sebagai penanda. Zaman dulu Abraham pun demikian. Ya, dia menaruh batu dan itu sebagai penanda. Ya, mengingat. Ketika Yosua juga demikian. Mereka menyeberangi sungai Yordan dan dia menaruh
di tempat para imam itu berdiri. 12 batu ditaruh dan itu masih ada sampai hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa itu masih ada sampai hari ini. Nah, berarti apa? Ada satu hal yang Tuhan mau kita mengingat, bukan sekedar mengingat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, di sini di ayat 12 itu kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Berarti ada sebelumnya, ada satu peristiwa yang luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat sebelumnya, mulai dari ayat 2 itu berkata begini, sejak saat tabut itu tinggal di Kiriath Yearim, berlalunya waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Allah. Kenapa? 20 tahun tenang, ya, 20 tahun tenang, tidak ada gangguan dan mereka merasa nyaman. Ya, mereka tidak diganggu dengan berbagai macam peperangan dan apapun juga dari negara-negara lain, tidak mengganggu mereka. Dari musuh-musuh mereka tidak mengganggu mereka. Dan itu masa tenang, 20 tahun berlalu. Waktu bukan waktu yang sedikit, tapi waktu yang sangat panjang. Ya. Nah, ketika 20 tahun itu berlalu, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Berarti ada apa di sini? Ada pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan. Ya, ada pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan di sana. Di situ dikatakan apa? Maka jauhkanlah para allah orang asing dan para Asitoret dan dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Yang tadinya dia hidup nyaman tanpa diganggu, mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka mulai mencari Allah lain. Karena apa? Mereka melupakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Sudah tahu begitu lama didiamkan. Ya. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita merasa hidup kita sudah nyaman. Kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Itulah kehidupan manusia. Kita mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau baca firman. Kita mulai pelan-pelan mulai menjauhkan diri. Kemarin kami telepon, saya bersama Rani telepon dengan Michael di Amerika. Saudara tahu dia mau perpanjang paspor dan ternyata ditolak. Karena apa? Dia pernah mengajukan suaka dan ditolak, tapi ada catatan di sana bahwa suaka banding. Jadi ketika suaka itu keluar, berarti apa? Dia tidak boleh kembali ke negara asal. Dia minta pertolongan karena memang zaman itu, pada tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang sulit. Ya, jadi minta surat dari gereja dan dibikinlah dan dilaporkan ke sana. Nah, sehingga dia waktu kejadian menara kembar itu, nah dia ditangkap dan dia dijebloskan semalam dalam penjara bersama dengan teman-teman. Dan banyak teman-temannya saat itu mereka dideportasi.
juga dideportasi, dikirim ke bandara dan dipulangkan ke Indonesia. Hanya dia dari perusahaan langsung menghubungi pihak yang berwajib untuk dia tetap tinggal karena kinerjanya bagus. Itu yang terjadi. Nah, ketika kita bicara, dia bilang begini, Tuhan, selama ini saya merasa bahwa hidup enak, nyaman, tenang, tidak ada. Tapi ketika hal itu terjadi, dia mesti ambil waktu khusus dengan Tuhan, ambil doa dan puasa. Ya, selama ini dia merasa bahwa dia hidup udah tenang, tidak ada masalah dalam kerjaan, dalam pelayanan, bahkan dengan urusan surat-suratnya, paspor dan segala macam visanya tidak ada masalah. Tapi ketika hal itu terjadi ditolak, dia mikir, wah nggak bisa, harus kembali dan mulai ambil waktu spesial dengan Tuhan. Dan itu kehidupan manusia. Ketika merasa hidup nyaman, kita tidak butuh Tuhan. Ya, Tuhan disingkirkan. Kita dengan kita punya kesenangan, kita dengan kita punya kebiasaan. Nah, ini yang harus firman Tuhan pada pagi hari ini, harus kita bertobat. Ya, di situ dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, berarti apa? Harus bertobat, berbalik kepada Tuhan, berarti harus meninggalkan seluruh kejahatan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita dipulihkan. Tuhan tidak mau kita masuk di dalam neraka, tapi Tuhan mau supaya apa? Ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama dengan Dia. Kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Nah, itu kerinduan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu itu membuktikan bahwa bagaimana kita dengan Tuhan. Kita harus punya dasar iman yang kuat. Bukan saja iman, tapi harus kita berhubung dengan Tuhan. Harus kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan hari demi hari. Amin. Amin. Nah, di situ dikatakan apa? Maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Begitu datang musuh, datang untuk menyerang mereka, mereka semua pada ketakutan. Dan lalu dikatakan, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Jadi minta kepada Samuel, jangan berhenti berdoa bagi kami sehingga semua selamat.
Ya, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusul, lalu ia mempersembahkan seluruh kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka sampai ke hilir Bet-Kar. Saudara tahu berarti apa? Ada kemenangan di sana, ada pertolongan Tuhan di sana, sehingga mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka bertobat. Ketika orang Israel bertobat, mereka menang dalam pertempuran. Kenapa? Tuhan yang bertempur buat mereka, Tuhan yang berperang bagi mereka. Tuhan menunjukkan, padahal kalau mau diperhatikan, bahwa mereka semua sudah melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka setiap hari. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka? Nenek moyang mereka sudah merasakan bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka dibawa keluar. Ketika tidak ada air, Tuhan kasih air. Ketika mereka minta makan, minta roti, Tuhan kasih roti. Ketika mereka minta daging, Tuhan kasih daging. Tuhan kirim burung puyuh. Mereka sudah melihat mujizat. Siang hari ada tiang awan yang menyelimuti mereka. Malam hari ada tiang api. Apa kurang baik? Tapi dasar manusia, begitu mulai hidup sudah nyaman, mulai melupakan segala pertolongan Tuhan. Ini yang harus kita waspadai, ya, yang harus kita waspadai sebagai anak Tuhan, sehingga kita tidak terlena dalam hal-hal yang demikian. Kita tidak kembali pada kehidupan yang lama, tetapi kita terus maju dan melangkah maju bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, kasih senyum yang manis, jangan tegang. Haleluya. Nah, kita perhatikan di situ. Tindakan sederhana namun mendalam ini melambangkan prinsip kuat yang terjalin di seluruh firman Tuhan. Pentingnya mengingat tentang kebaikan Tuhan, mengingat tentang pertolongan Tuhan. Batu yang didirikan Samuel bukanlah sekedar monumen fisik. Itu adalah representasi nyata dari campur tangan dari kesetiaan Tuhan. Saat kita memikirkan kehidupan kita sendiri, kita juga mendorong untuk membangun tonggak atau penanda spiritual kita sendiri di dunia kita yang serba cepat ini. Mudah untuk mengabaikan pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan setiap hari. Ya, kalau kita perhatikan semua bergerak begitu cepat. Ya, kondisi hari-hari ini bergerak begitu cepat. Dan kalau kita lihat juga ekonomi hari-hari ini begitu mulai masuk dalam kondisi yang suka, dalam kondisi yang sulit. Ya, saya lihat tadi dolar sudah menembus di angka 18.095, sekian. Berarti apa? Kemarin dari 17.000 dia lompat sampai 18.000. Wow, ini luar biasa.
Tuhan mau supaya kita terus mengingat. Kita menghadapi cobaan, kita berduka atas kesedihan, ya, kita menghadapi tantangan yang tak teratasi. Namun seringkali kita melupakan cara-cara di mana Tuhan telah membantu kita melalui kesulitan-kesulitan sebelumnya. Pada saat ini penting untuk mengingat dan memuliakan Tuhan atas semua yang telah Dia lakukan. Batu Samuel berfungsi sebagai pengingat bahwa penolong Tuhan bukanlah sekedar peristiwa sekali saja. Ya, bukanlah sekedar peristiwa hanya sekali saja, tetapi itu akan terus-menerus mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menolong kita. Amin. Tuhan selalu menolong kita, melainkan kehadiran yang terus-menerus. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dia ada di sekeliling kita, Dia melingkupi kita, Dia menolong kita, membawa kita keluar dari kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang sukar, keadaan yang sulit. Nah, Tuhan mau kita ingat hal-hal yang demikian. Sampai di sini Tuhan menolong kita adalah pernyataan terima kasih yang mengajak kita untuk berpikir lebih dalam. Bisakah kita mengingatkan momen-momen spesifik dalam hidup kita di mana Tuhan telah campur tangan, baik itu penyembuhan, perlindungan, penyediaan atau dorongan. Mungkin ketika kita sedang berjuang secara finansial, suatu penyediaan tampaknya muncul begitu saja. Segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Amin. Segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Karena apa? Semua ada dalam campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, kita percaya bahwa Tuhan yang menyediakan segalanya bagi kita. Walaupun di luar sana harga-harga barang begitu tinggi, ya, mulai merangkak tinggi, tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya, dalam beberapa tahun yang lalu kita melewati COVID yang begitu luar biasa. Ya, banyak teman-teman kita pergi dengan begitu saja. Tetapi sampai hari ini kita masih ada. Berarti apa? Kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kita masih ada, itu anugerah Tuhan. Amin. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya, kata-kata seorang teman memberikan penghiburan yang tak terduga. Kejadian-kejadian ini adalah tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, membentuk narasi kita dan meyakinkan kita bahwa kita tidak sendirian. Dengan membangun batu pengingat kita sendiri, kita membiarkan pikiran kita kembali kepada momen-momen kasih karunia Tuhan. Kita kembali kepada momen-momen pertolongan Tuhan. Tindakan mengingat juga memperkuat iman kita. Ketika kita menceritakan kesetiaan Tuhan di masa lalu, kita membangun fondasi harapan untuk masa depan. Sama seperti Israel, kita dapat menegaskan bahwa meskipun tantangan akan datang dan badai mungkin mengamuk, kita memiliki sejarah di pihak kita, kehadiran Tuhan yang tak tergoyahkan. Coba kita lihat dulu dalam
Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 22. Di situ berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Perhatikan baik-baik. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Nah, di situ menunjukkan kepada kita karena belas kasihan Tuhanlah kita tidak binasa, sebab kasih sayangnya tidak pernah habis. Kasih sayangnya baru setiap pagi, besar sekali kesetiaannya. Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Selain itu, dengan membangun Ebenezer, kami mendorong kebersamaan. Samuel tidak meletakkan batu itu sendirian. Ia dikelilingi oleh umat Tuhan. Demikian pula ketika kami membagikan bukti kami, batu-batu pertolongan yang menandai perjalanan kita, kita menciptakan warisan iman yang menginspirasikan orang lain. Ketika mereka mendengar bagaimana Tuhan telah ikut campur tangan dalam hidup kita, mereka terdorong untuk mencari dan mengenali Ebenezer dalam pengalaman mereka sendiri. Saat kita melangkah maju, biarlah kita berkomitmen untuk secara sengaja mengingat. Biarlah setiap tantangan dipandang dalam terang apa yang telah Tuhan lakukan. Marilah kita tidak hanya mendirikan batu-batu pengingat, tetapi juga memupuk hati yang penuh terima kasih, yang mengakui tangan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama menyatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Biarlah kata-kata ini bergema dalam hidup kita, mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan dan mendorong kita saat ini, saat kita berjalan di jalan yang ada di depan, yang masih harus kita jalan. Ya, terus kita mengingat tentang kebaikan Tuhan, mengingat tentang pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan bilang selalu baru setiap pagi, besar kasih sayang Tuhan terhadap kita semua. Pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau supaya tetap kita ada bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bimbang dan ragu, tapi satu hal yang Tuhan mau, kita tetap percaya. Amin. Kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan hanya sampai di sini, tapi itu terus menerus. Kita melihat dari kecil bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa sampai saat ini kita punya keluarga dan semua. Ya, Tuhan menolong kita dalam berbagai macam kondisi baik atau tidak baik, tetapi di situ kita melihat Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita. Oleh sebab itu jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bimbang dan ragu, percaya. Ya,
Jangan kita biarkan diri kita terlena dalam kondisi-kondisi yang tenang. Tetapi mari kita bangun diri kita di atas dasar iman yang kuat, di atas dasar iman yang suci. Ya, terus kita bangun hidup kita. Kita boleh membangun hubungan kita dengan Tuhan, baik itu dalam doa, baik itu dalam firman Tuhan, baik itu dalam ibadah. Kita membangun sehingga kita tidak merasa sendiri. Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Mari sorry. Haleluya. Haleluya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, tetap percaya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Tuhan menolong kami semua tempat ini. Samuel membangun batu pengingat, sehingga kami semua boleh mengingat tentang kebaikan. Kami boleh mengingat tentang pertolongan. Kami boleh mengingat tentang kasih setia. Terima kasih Bapa. Hari ini Engkau meneguhkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih. Kami bersyukur buat pertolongan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib. Haleluya. Baik dalam kondisi hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Kalau kami melihat kondisi hari-hari ini, kondisi yang tidak menentu, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Glory bagi Tuhan. Glory bagi Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita ambil waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Kita ingat kembali tentang kebaikan Tuhan. Samuel membangun, mendirikan batu penanda untuk mengingat tentang kebaikan. Mereka bisa lolos dari pertempuran. Mereka bisa memenangi pertempuran yang hebat. Itu hanya karena Tuhan yang mengacaukan setiap musuh-musuh. Mereka menang dalam pertempuran. Terima kasih. Mari kita ambil waktu dan kita berdoa dengan Tuhan. Ini kami Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap isi hati kami. Angkat setiap beban kami. Angkat setiap masalah. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita mengalir dan melimpah dalam kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus bekerja dengan hebat, bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya.
inilah seruan kami, Pak. Inilah doa yang kami naikkan ke hadapan Engkau. Kau memulihkan kami. Haleluya. Terima kasih, Pak. Engkau telah memulihkan kami. Engkau telah mengangkat setiap beban kami. Engkau menggantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena kami tahu pertolongan tepat pada waktu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu, Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. Mari kita angkat sama-sama pujian ini saat masuk. Saat masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku diri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku.
Jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Glory bagi. Mari Bapak Ibu silakan duduk.
urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci. Dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Darah-Mu menjadikan kami baru, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara dan dengarkanlah perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Maka ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti yang telah disucikan
dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus, roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku olehnya. Aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhku, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisah selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuh. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara, angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus, cawan ini adalah persekutuan dengan darah-Mu, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darah-Mu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan,
dan kelemahanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhanku. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon, layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara, kita angkat kedua tangan, kita nyanyikan lagu haleluya. Hallelujah.
bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari saudara berikan salam satu dengan yang lain. Amin. Oke, kita akan memberikan perpuluhan. Ya, silakan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat tangan, kita mau berdoa untuk setiap persembahan perpuluhan ini. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap perpuluhan yang dibawa ini, mari Bapa tumpang tangan, berkati, kuduskan yang kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Engkau memberkati kembali dengan luar biasa. Apa saja dikerjakannya Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dan juga ada setiap persembahan yang kami persiapkan ini Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang kami angkat di hadapan-Mu. Berkati di dalam nama Yesus, sehingga ini boleh berguna juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati kembali dengan luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa membuat segala yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Engkau menjadi batu penanda bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus mengingat akan Engkau, terus bergumul, terus berdoa, terus belajar firman-Mu Tuhan. Kami bergerak maju bersama-sama Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami, mampukan kami, berikan kami kekuatan baru, berikan kami semangat baru. Bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami semua dan urapi kami semua Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati juga bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, baik dari Bapak Prabowo, Bapak Gibran, sampai semua para pemimpin-pemimpin yang ada, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus
Kristus Tuhan. Kondisi-kondisi hari-hari ini yang tidak baik-baik saja kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih. Engkau yang berkuasa atas seluruh keadaan ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dan pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu, penyertaan Tuhan yang begitu hebat atas kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat semua yang di rumah yang tidak bisa hadir pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan Bapa. Juga berkati mereka dengan luar biasa, walaupun mereka mengikutinya secara online sebentar. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan juga Engkau memberkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat. Kalau ada yang sakit di antara umat-Mu, Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau jangkau mereka, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam usaha kami, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini. Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Bahkan Engkau membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat melimpah-limpah atas kami, extra exceeding abundantly, dengan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu telah dipindah alih tangankan, dan kami terima semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami segala urusan kami pun kami taruh dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkatinya, Engkau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, pada semua yang membantu, semua yang mendukung di dalamnya. Biarlah aktif dan efektif di rekening kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan yang mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan, dan kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapa